Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Meilani dari Prodi Manajemen. Saya membuat presentasi ini guna memenuhi UTS dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut. Transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, neraca jalur penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Dan bisa digambarkan lagi seperti ini ya siklus akuntansi, dari mulai mencatati buku, menjurnal, memposting, menyusun worksheet, dan seterusnya. Yang pertama, transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening, telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya, misalnya pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Yang selanjutnya yaitu pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya, pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Semua transaksi, baik yang terjadi secara rutin atau tidak, merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lain. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Faktur penjualan dan pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Bukti lain-lain seperti kwitansi dan faktur terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Yang ketiga, pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian adalah jurnal. Yang disebut jurnal ini adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama. Jurnal memberikan informasi berikut: tanggal, nama perkiraan, kolom debit, kolom kredit. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan dan cek. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan
mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya fakta. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. Dan yang terakhir adalah memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Selanjutnya yang keempat, pencatatan buku besar dan buku tambahan. Yang pertama, buku besar atau ledger. Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pimpinan perusahaan, maka perkiraan yang sudah dihimpun dalam buku jurnal tersebut harus pula dipisah-pisah atau digolongkan menurut jenisnya. Yang kedua, jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi perusahaan tersebut. Selanjutnya, judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar. Pemindahan bekuan. Perkiraan memiliki buku berarti memindahkan jumlah dari jurnal ke dalam perkiraan yang sesuai dalam buku besar. Yang kedua adalah buku tambahan atau subledger. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraca dan perhitungan laba rugi. Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan atau kreditur. Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar. Yang kelima, neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar, dihitung setiap saldo masing-masing perkiraan dapat perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Dalam neraca saldo, dapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan dikatakan hampir semua, karena masih ada perusahaan dan beban-beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui perkiraan aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendaftaran yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, penyesuaian bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain, pemakaian, perlengkapan, office supplies, dan store supplies. Kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Persediaan barang dagangan. Yang keenam yaitu laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan neraca laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan. Modal adalah dalam neraca. Jadi, nilai sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke dalam neraca. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengembalian pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah: yang pertama, mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya. Yang kedua,
Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya. Yang ketiga, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar. Yang kedelapan, neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjualan dan pemindahan hukuman ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen, yaitu perkiraan neraca. Dan kesimpulannya adalah siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu produk tertentu. Dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis. Yang kedua, transaksi-transaksi yang berkeragaman sifatnya umum dicatat dalam bukti-bukti formil yang catatan-catatan selanjutnya. Yang ketiga, dari bukti-bukti asli tersebut kemudian diadakan dalam buku harian. Selanjutnya dipindahkan ke buku besar. Pemindahan buku harian ke buku besar merupakan klasifikasi menurut sifat masing-masing transaksi dalam perkiraan-perkiraan. Di samping buku besar terdapat pula tambahan yang memperinci tiap gabungan dalam buku besar. Buku tambahan ini antara lain buku piutang, buku hutang, buku persediaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada akhir tahun, suatu masa akhir tahun atau akhir setengah tahun dari buku daftar kertas kerja yang memuat semua perkiraan dalam buku besar. Kertas kerja ini sekaligus dipakai untuk menyusun perhitungan laba dan neraca setelah diadakan pembetulan-pembetulan seperlunya dan pemindahan pos-pos tertentu yang disebut dengan penyesuaian adjustment. Setelah kertas kerja selesai, disusunlah laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.